Selamat siang, salam kebajikan. Saya Tom Pasaribu ingin menyampaikan kasus ijazah palsu ini, yang mana kala itu tahun 2022 saya banyak mencari data dan faktanya. Awalnya kejadiannya begini, ada teman yang memiliki media yang ketepatan kala itu berhubungan dengan pengusaha mobil SMK namanya Sukiat. Bahwasanya Sukiat ini kala itu belum dituntaskan atau urusannya dengan Joko Widodo belum selesai lah, masalah mobil SMK yang gaib itu cerita awalnya. Lalu berusaha bagaimana mobil SMK itu biar dia dapat uangnya, itu ceritanya begitu. Pokoknya tiba-tiba di tengah perjalanan Bambang Tri mencuatkan kasus ini yang sampai dia ditangkap. Lalu saya tanya dia, karena saya merasa dia dekat dengan Joko Widodo melalui teman saya ini yang pemilik media. Tanya dong ke Sukiat itu gimana ini masalah ijazah ini. Katanya nggak tahu. Akhirnya kita cari tahu itu, dan saya pun jujur jadi nggak saya urusin mobil SMK, tapi setidaknya persoalan mobil SMK itu 70 sampai 80% saya mengetahui kenapa itu tidak ada. Kira-kira begitu adanya. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu Bambang Tri dengan mencari data-data, memenuhi data-data yang dia miliki. Karena bagaimanapun menurut saya ada saja, karena kita udah pemain lama, pasti ada saja data yang dirubah dalam perjalanannya. Nah, dalam situasi itu melalui media yang dikomandoi oleh Sukiat itu juga saya berteriak kala itu, dan setelah mendapatkan data bahwasanya ketika mendaftarkan di KPU calon presiden nggak ada data Jokowi. Artinya saya jadi berpikir berarti Joko Widodo ini tidak memasukkan data CV-nya, data pribadinya, tamat sekolah mana pada tahun 2019, sebab pada tahun 2014 itu ada itu semua. Hanya memang ada kejanggalan. Kalau dilihat tahun 2014 siapapun lawannya kala itu komplit dia semua, masuk sekolahnya kapan, keluarnya kapan. Sementara Joko Widodo tidak demikian. Ada hal-hal yang aneh di situ, dan itu masih saya simpan datanya yang saya ambil dari KPU. Tapi 2019 sama sekali dia kosong. Sedangkan Pak Prabowo Subianto itu mulai dari SD masuk tahun berapa, tamat tahun berapa, SMP-nya pun demikian, SMA-nya pun, bahkan akmilnya, bahkan dia sekolah-sekolah dari militernya itu ada, termasuk Marok Angin. Nah, artinya apa? Saya berkeyakinan penuh ada persoalan dengan ijazah Jokowi. Persoalannya di mana? Kalau menurut teman-teman palsu, menurut saya kemungkinan besar tidak ada. Melihat gaya dan perilaku Jokowi dan timnya tidak mau mengulur waktunya begitu panjang. Mari kita lihat begini nih. Awalnya pun saya ini diam setelah diributin sama teman-teman. Awalnya saya diam, tidak mau ikut. Tapi ketika Joko Widodo melapor ke Polda hanya bermodalkan fotokopi, menurut saya saya pun orang hukum, bukan ahli hukum saya, tapi saya belajar hukum yang sudah, bahkan hukum yang saya pelajari itu hukum tata negara. Mana mungkin ini polisi bisa menerima laporan dari Joko Widodo tanpa memperlihatkan aslinya? Artinya begini, ketika Joko Widodo itu melaporkan, KTP-nya dikasih tunjuk, kan harus dikasih tunjuk. Semua kan harus ditunjukkan ketika kita melapor, KTP, lalu nanti difotokopi. Begitu juga ijazahnya. Nah, di sana saya timbul curiga, tapi saya masih menonton dulu lah. Nah, yang menjadi permasalahan ketika Joko Widodo ke Mabes Polri menyerahkan ijazahnya tanpa ada persoalan apa-apa, karena di sana kan ada laporan TPUA, katanya itu kan Dumas, yang seharusnya pembuktian pertama itu kan di Polda dia tunjukkan.
lalu tiba-tiba Mabes Polri melakukan serangkaian kegiatan yang melompati penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, tidak ada pemberitaan, tiba-tiba melakukan uji forensik, uji apa segala macam terhadap ijazah Jokowi dan mengatakan ijazah Jokowi identik ataupun asli, bahkan mereka mengatakan asli. Artinya apa? Kalau masyarakat mau jeli bahwasanya yang menyiapkan semua data untuk memenuhi bukti-bukti yang mau dilaporkan, di Polda Jokowi yang Mabes Polri, untuk dapat menjerat ini yang dilaporkan itu kan gampang kan hukumnya sebenarnya. Dan pandangan saya seharusnya kasus ini sudah selesai tahun 2022. Kenapa? Pertanyaan kenapa Jokowi tidak bergeming kala itu? Dia nggak megang apa-apa deh. Apa yang mau dipegang? Lalu dikirimin foto ini begini, foto kan nggak menentukan. Yang menentukan itu skripsinya, lalu kuliahnya. Bukti-bukti dia kuliah kan itu yang membuktikan kalau skripsinya ada. Ngapain? Apalah. Tapi yang jelas saya banyak informasi tentang ini dari teman-temannya orang-orang UGM 80-an lah yang ada di Kehutan. Saya tidak mau sebut nama, bercerita bahwa pendiri Mapala itu pun bukan Jokowi. Pendirinya itu adalah, dan Jokowi siapa? Mungkin masyarakat pun sudah tahu. Tapi saya tidak mau masuk ke konteks itu. Karena apa? Seharusnya ini selesai tahun 2022, tapi ada kasus besar yang menutup kasus ini, kasus ijazah palsu ini. Sama saja halnya seperti sekarang. Begitu mereka semakin posisi kejepit, lalu beberapa kasus dibuat untuk menutup ini. Yang pertama apa? Kasus Raja Ampat. Lalu yang kedua apa? Perebutan pulau, merampok pulau lah dari Aceh. Ada hal yang sebenarnya di situ salah. Aceh dengan Sumatera Utara itu nggak pernah ribut itu. Mungkin begini, makanya saya ingatkan. Begitu pejabat-pejabat daerah yang tidak memahami sejarah daerah itu, maka akan hancur daerah itu. Mujahir itu yang benar lebih memahami Aceh sama Sumatera Utara. Makanya dikatakan suku asli Aceh itu Gayo. Siapa Gayo itu? Nanti tanya Mujahir. Tolong dipelajarin itu, masalah sejarah itu sangat penting. Bobby tidak mengerti dengan sejarah. Jadi setiap ini mencuat dan semakin menajam dan semakin meruncing, posisinya kejepit, maka akan tercipta kasus-kasus besar untuk pengalihan ini. Demikian juga di tahun 2022 kalau masyarakat menyadari. Nanti akan kita bongkar ini sebagaimana mestinya. Setidaknya saya sudah memberitahukan. Yang perlu saya sampaikan sekarang, silahkan Polri memeriksa saya atau menjadikan saya tersangka, sehingga keilmuan yang dimiliki oleh Roy Suryo, Dr. Tifa ataupun Saudara Rismon menjadi saksi ahli saya mereka nanti. Hanya satu syarat yang saya minta, ketika saya dijadikan tersangka sama Polri, kita gelar ini pemeriksaan secara terbuka. Kenapa? Mau berapa banyak yang mau kalian tangkap negara rakyat ini, pemilik kedaulatan ini yang ada selembar ijazah palsu yang sudah fakta dan jelas. Apa? Kenapa Polri tidak mau menangkap Joko Widodo? Pertanyaan saya sekarang balik ke Polri, kenapa? Bukankah Kasmujo itu sudah sangat jelas? Seharusnya tanpa pergi Rismon ke sana, pernyataannya yang tanggal 17 Desember, pernyataan Jokowi itu dengan yang ada di video YouTube itu sudah mutlak gitu. Dia kan memanggil bolak-balik, tidak mungkin dosen pembimbing akademik itu bolak-balik kita. Yang kalaupun mau bolak-balik itu harus dosen pembimbing. Sekarang sudah fakta terang beneran. Pertanyaan saya satu, kenapa Polri sampai saat ini tidak menggali informasi yang di dalam daripada Pak Kasmujo itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Polri tidak berani menangkap Joko Widodo? Salah pernyataan saya ini secara hukum. Kalau dikatakan bohong, dia sudah banyak bohongnya. Nggak usah kita ikut SMK lah apa segala macam, karena ini kasus ijazah bohong dia tidak. Masalah dosennya, dia perlu saya ingatkan Polri,
dia ketika menyatakan itu sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan memakai PIN di sini ya, acara di UGM, dan UGM pun harus bertanggung jawab. Pertanyaan saya, kenapa Polri, kepentingan apa Polri membiarkan ini sehingga ini jadi persoalan yang tidak akan tuntas. Dan hati-hati Polri membuat tersangka dalam kasus ini. Saya akan terus bebas nanti. Mari kita bertempur secara sehat, beradu argumen secara sehat, dan membuktikan fakta-fakta yang ada. Begitu saya sampaikan kepada Polri untuk berpikir dan mempertimbangkan persoalan kasus ijazah palsu. Tentu saya mengharapkan kepada rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang dulu meskipun sampean-sampean itu atau teman-teman itu pendukung Joko Widodo, berpikirlah kita yang bijak dan sadar. Bukan kita mau melemahkan Joko Widodo, tapi persoalan ke depan. Sekarang coba anak saudara-saudara kalau mencari kerja apa dibutuhkan tidak ijazah. Jadi kalau pengacaranya mengatakan ini begini begono, tidak ada itu. Setiap orang kerja harus menunjukkan ijazah asli melamar kerja. Demikian juga beliau. Terus di mana? Privatnya di mana? Tidak ada privat di sana. Kalau tidak mau dilihatkan ijazahnya, apa dia jadi wali kota, jadi gubernur DKI, jadi calon presiden, itu kan persyaratan mutlak. Jadi nggak usah terlalu mengada-ngada dan tidak jangan. Saya hanya berharap pejabat-pejabat ini ataupun pengacara harus jelas, jangan geser substansi atau tukar substansinya jadi substansi lain. Persoalannya itu tidak ada. Kalaupun di sekarang saat skripsinya lalu tempatnya itu berhubungan dengan ijazah, itu tidak mungkin seorang lulus dari universitas tanpa memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan, contohnya skripsi. Kalau dia S1, lalu kalau S2 dia tesis, lalu KKN-nya di mana kalau S1 kala itu sekarang kan. Jadi harus jelas. Mungkin demikian. Nanti saya akan keluarin deh semua karena ini urutannya apa, hubungannya ijazah ini banyak ini, termasuk ke pemenangan Pilpres 2019. Saya bertanggung jawab penuh dengan pernyataan saya. Kenapa berhubungan dengan pemenangan Pilpres 2019 mohon maaf 2019 itu tidak ada satupun pemenang capres. Saya bertanggung jawab penuh dengan omongan saya, sehingga saya melakukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang PKPU nomor 5 tahun 2017. Saya pemohonnya dengan nomor 40 B/HUM/2019 tanggal 6 Maret. Dalam perjalanannya Gerindra itu merampok itu laporan saya melalui Bu Rahmawati. Saya harus sadar benar bahwasanya kenapa Rahmawati itu senior saya dalam aktivis, dan saya selesai menyelesaikan S1 saya studi saya hukum dari Universitas Bung Karno. Saya berpikir pemikirannya untuk negara dan bangsa. Kenyataannya kan tidak. Hanya kekuasaan, hanya jabatan. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang lah, itu satu kelompok itu kala itu. Makanya kita yang tidak ribut, tapi karena kejadian yang mereka lakukan ini ternyata menjebak Prabowo menurut saya, sehingga mengambil itu dari saya, ya saya harus ribut saya sekarang. Dan tidak tertutup kemungkinan kenaikan gaji hakim di seluruh Indonesia 280 berhubungan dengan itu, uji materi itu. Berhubungan juga kasus Jarod, duit yang 1 triliun itu ke sini. Itu pendapat saya. Dan kalaupun itu dikatakan asumsi, terserah. Tapi kemudahan-kemudahan apa sehingga hakim itu harus diberikan sekarang, dari mana duitnya? Kan harus banyak itu kira-kira. Jadi kasus ijazah ini saya katakan melahirkan banyak kasus-kasus karena kebohongan itu. Ada kasus yang paling besar 2022 untuk menutupin ini. Itu yang kalaupun demikian penyampaian saya,
nanti pada waktu yang tepat. Kalau memang saya sudah, jiwa saya mengatakan saya pasti turun, saya tidak pernah ragu. Di Orde Baru kita 5 kali ditangkap, nggak ada apa-apanya. Kira-kira begitu penyampaian saya. Saya yang berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan mau dipecah belah karena kasus ijazah. Kalaupun Anda mendapatkan untung dari pihak kubu Jokowi untuk menutupinya, silahkan, tapi katakan yang benar. Demikian, selamat siang, damai sejahtera menyertai kita semua.